Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Ibunda Yesus Maria ikut serta juga dalam penderitaan, kesulitan, salib dari putranya Yesus. Bantu kami ya Bapa lewat Bunda Maria untuk tetap tabah dan bertahan dalam segala apapun yang kami jalani, dalam penderitaan dan salib yang kami alami setiap hari dan setiap saat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, kemarin kita merayakan pesta pengangkatan salib suci. Pesta di mana kita diingatkan kembali bahwa salib adalah sumber kekuatan. Salib adalah sumber cinta kasih. Salib adalah sumber kedamaian. Dan salib adalah kemenangan dalam arti bahwa karena salib kita ditebus, kita diselamatkan. Dan kuasa dosa, kuasa iblis dihancurkan oleh karena salib Yesus. Kenapa demikian? Kenapa dalam berbagai macam hal kita memakai salib sebagai kekuatan untuk mengalahkan si iblis? Iblis tidak bisa meniru salib Yesus. Iblis bisa meniru kemuliaan Yesus. Maka kalau kita ingat Lucifer itu adalah terang, lucis, terang. Dia seolah-olah menawarkan sesuatu yang indah, seperti kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian. Ketika diperhatikan ketika Yesus digoda, engkau akan mendapatkan segala-galanya kalau engkau berlutut di bawahku. Engkau akan menjadi seperti Allah ketika engkau memakan buah. Ada suatu pencerahan. Sepertinya itu. Tetapi iblis tidak bisa menyerupai salib Yesus. Ya, hanya salib Yesuslah yang membuat si iblis tunggang langgang, lari. Karena itulah maka saudaraku terkasih, sekali lagi salib menjadi tanda kemenangan kita. Kemenangan bukan karena kita mengalahkan lebih hebat dalam tanda petik akan diri kita, akan siapapun, tapi kemenangan berarti hanya Yesus yang dapat mengalahkan iblis, yang mengalahkan dosa. Karena itu ketika kita bersama Yesus, kita pun dapat mengalahkan iblis, ya, kekuasaan kegelapan dan apapun juga bersama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita diingatkan bahwa Bunda Maria, ya, juga ikut serta dalam penderitaan Yesus. Bunda Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Bunda Maria tidak loyo, tidak jatuh, tidak pingsan ketika melihat dengan mata sendiri bahwa anaknya diperlakukan dengan bengis, dengan kejam, dengan luar biasa mengerikan dengan mata kepala sendiri. Seandainya pasti kita sudah pingsan, jatuh, tersungkur di depan salib Yesus. Tapi Bunda Maria berdiri dengan kokoh, dengan teguh, dengan tangguh. Ya. Dan itu juga karena Bunda Maria apa kuncinya? Bunda Maria belajar taat, belajar mengerti bahwa kehendak Allah yang terutama dan terlebih. Seperti dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus yang adalah Allah tetapi tetap taat sebagai manusia, taat sampai mati, menderita segala sesuatu. Ya. Nah karena itulah maka saudaraku terkasih, kita diajak untuk belajar taat. Taat kepada kehendak Allah. Apapun juga, meskipun berat, meskipun sulit, meskipun menderita dengan sebesar apapun, ketaatan itulah yang menjadi sumber kekuatan. Dan Bunda Maria sejak awal, meskipun dia dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, meskipun dia menjadi katakanlah ibu Yesus, dia tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan bukan karena dosanya, bukan karena kelemahannya, tetapi karena keterlibatan, karena concernnya untuk keselamatan orang lain. Nah, Bunda Maria menderita seperti itu. Sejak awal ada 7 dosa, ada 7 penderitaan, yang dikatakan Maria Dolorosa, Maria menderita. Tapi mungkin saya kira lebih daripada itu. Tapi 7 ini mewakili semua bahwa sejak awal Bunda Maria mencoba mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah yang tidak mudah bagi dia. Contoh ketika anaknya hilang, ya, maka Yesus berlari, Bunda Maria dan Yosef berlari-lari mencari di mana Yesus. 3 hari baru kemudian bertemu dengan Yesus, dan Bunda Maria mengatakan apa? Mengapa engkau mencari aku? Aku harus menjalankan kehendak Bapakku. Dan Simeon mengatakan, karena anak ini hatimu terluka, tertusuk pedang.
Saudara, kita kagumi Ibu Maria. Kita kagumi ibu kita ini. Kita kagumi Bunda Gereja ini. Kita bersyukur sebagai orang Katolik. Kita diberi contoh yang luar biasa oleh Tuhan lewat Bunda Maria. Saudaraku, mari kita sekali lagi mohon rahmat hari ini supaya derita kita apapun sebesar apapun, entah itu sakit, penyakit atau kanker, entah problem kehidupan kita apapun juga, kita tidak pernah boleh putus asa. Pandanglah salib Yesus, pandanglah penderitaan Bunda Maria. Hati Yesus dan hati Bunda Maria menjadi sumber kekuatan kita ketika kita harus mengayu kehidupan. Jangan pernah kalah dengan salib. Jangan pernah kalah dengan penderitaan. Jangan pernah kalah dengan kesusahan apapun juga. Di balik kesusahan itu sebetulnya ada dua hal yang mau disampaikan. Pertama, kita harus bertobat. Pertama, kita harus mengubah diri. Pertama, kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Dan itulah yang menjadi proses kita. Pertobatan batin kita terus-menerus supaya pikiran ego kita dihancurkan, dilemahkan. Dan kita masuk kepada pikiran Allah, kehendak Allah. Kepada apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Maka Yesus mengatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang terjadi. Bunda Maria diingatkan kembali akan apa yang dikatakan dalam surat Petrus mengatakan, bersyukurlah, berbahagialah kalian ya karena ikut menderita bersama Yesus. Karena dengan penderitaan bersama Yesus, maka kemuliaan juga akan sampai kepadamu. Santo Petrus, saudaraku yang terkasih. Sekali lagi, Santo Petrus menulis surat yang demikian. Kita tahu bagaimana Yesus mengubah Petrus dengan jatuh bangun dengan kesulitannya apa. Tapi kemudian pada akhir hidupnya, dia harus menderita, mengalami seperti Yesus. Petrus adalah manusia lemah, sama seperti kita. Manusia bebal, sama seperti kita. Manusia keras kepala, tapi pada akhirnya dia belajar berproses seperti kita berproses dalam jatuh dan bangun. Dan pada akhirnya dia mengatakan, Quo vadis Domini, kemana engkau Tuhan membimbing aku? Ketaatan kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Allah. Semoga dalam situasi itu kita tetap bertahan, tetap kuat. Anda yang menderita, diberi kekuatan oleh Tuhan karena rahmat kasih-Nya. Semoga kasih Kristus melimpah dalam diri Anda, menyembuhkan Anda dari segala luka, mengalahkan kuasa penyakit apapun juga. Karena Kristus menang atas maut, atas kejahatan, atas iblis. Berkat Tuhan atas Anda yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.